seperti Ya. apa sih akhirnya Novi, album yang HP-nya ke-18 mau ini? Iya, ini kalau misalnya, ya ini kan album ke-18 ya. Sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung tuh, menurut perhitungan saya ya, kalau 18 album di 40 tahun tuh kayaknya di bawah target. Karena kalau setiap 2 tahun rilis album, harusnya kan 20 album ya. Tapi ini baru 18. Tapi karena ada 8 tahun yang saya lewati tanpa mengeluarkan album. Jadi cuma 18, tapi nggak apa-apa. Dalam kurun waktu 8 tahun, walaupun tidak mengeluarkan album, tapi saya sudah mengeluarkan banyak single. Kalau itu mungkin bisa 1000 album. Tapi ya, untuk album yang baru ini yang judulnya 40, sesuai dengan judulnya, itu adalah artinya saya berada di industri musik Indonesia selama 40 tahun. Dan saya rasa bukan hal yang muluk-muluk kalau saya ingin punya album di usia karir saya ini. Ada yang bilang, ada teman-teman yang bilang, aduh kenapa nggak bikin konser, kenapa nggak bikin show gitu. Saya pikir itu bisa kita lakukan ya kan. Saya pernah bikin konser 2 kali, konser besar gitu. Album buat saya penting. Apalagi sekarang bisa kita nikmati bentuk fisiknya gitu kan ya. Kayak nostalgia ke zaman dulu. Kalau kita ngeluarin album kan pasti keluarin kaset atau CD gitu yang kita bisa lihat, kita pegang gitu loh, ada sensasinya begitu. Buka albumnya, lihat liriknya, lihat nama-nama penciptanya, siapa aja yang mendukung gitu kan. Jadi seneng banget bisa punya fisik album seperti ini di tengah gempuran streaming dan download. Tapi bisa dikatakan kayak kan dari masa juga mengikutinya seperti apa sih gitu kan, dari zaman dulu sekarang udah seperti melek digital sendiri, seperti apa sih untuk itu? Sangat jauh berbeda. Zaman dulu sama sekarang tuh ya pasti teknologinya juga sudah berkembang jauh gitu ya, sudah pesat gitu, tidak udah kalau dibandingkan dulu tuh kan isi kaset, isi CD, setelah rekaman itu kita harus menunggu dulu beberapa lama, bisa sebulan untuk CD itu atau fisik itu ada di tangan kita gitu. Tapi kalau sekarang kan bikin lagu langsung seketika juga bisa kita masukkan ke sosial media, keluarin di DSP, itu bisa dalam waktu singkat gitu. Ya sempet merasa wah ini teknologinya sangat cepat sekali gitu kan ya. Jadi saya yang merasa sudah tidak secepat itu menyerap teknologi, beda dengan anak-anak, beda dengan generasi muda sekarang kan. Anak-anak tuh dengan mudahnya gampang mempelajari gadget kan. Kalau kita kan, kalau saya ya, kalau kalian juga mungkin masih cepat belajar. Kalau saya tuh mesti pelan-pelan gitu belajarnya, tapi ya harus dilakukan, karena kalau enggak kita, apalagi saya sebagai seorang penyanyi sekarang bukan lagi seperti zaman dulu yang melepaskan tetek bengek urusan marketing dan promo itu kepada label. Tapi sekarang pun penyanyi harus terlibat langsung untuk mempromokan karyanya gitu. Kadang-kadang harus bikin challenge, kadang-kadang harus bikin konten yang berhubungan dengan album supaya orangnya juga yang mendengarkan juga bisa tertarik gitu kan. Pokoknya sekarang tuh harus muter otak gimana caranya supaya orang bisa notice atau bisa tahu keberadaan album ini. Karena sekarang tuh banyak sekali penyanyi yang mengeluarkan album tiap minggunya. Di Indonesia sendiri tuh bisa seminggu tuh bisa ribuan yang mengeluarkan album atau single gitu kan. Jadi ya kita harus kita pinter deh. Mbak Titi, 40 tahun seperti apa? Gimana sendiri seperti apa sih? Tadi outfitnya tadi serba merah ya. Apakah memang warna merah ini terinspirasi dengan perayaan Imlek yang sebentar lagi akan datang, atau memang ini pure lahir dari Tante Titi sendiri di warna merah? Ini kebetulan aja
karena mau Imlek. Tapi sebenarnya kan saya mestinya merilis album tuh tahun lalu. Jadi kalau dibilang bersama dengan Imlek enggak, karena 40 itu lambangnya adalah ruby, batu merah delima. Jadi batu merah delima ya tentunya warnanya merah gitu. Jadi saya bisa benang merahnya adalah warna itu merah gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama Imlek, tapi karena mundur rilis albumnya kebetulan juga berdekatan waktunya dengan perayaan Imlek, terus kayaknya wah merah-merah ya, jadi semuanya kayaknya pas. Tapi yang tadi kata kayak lagu tersebut kan awal Mbak Titi. kolaborasi juga nih dengan anak mungkin seperti apa sih? Sama Stephanie, ya senang, terharu akhirnya bisa duet bersama dia yang sempat tertunda 5 tahun sih, karena sebenarnya saya dulu punya lagu yang dibikin khusus untuk duet sama dia, tapi akhirnya terrealisasinya baru sekarang. Memang agak repot karena dia di LA, jadi harus bagi-bagi waktu, harus janjian untuk berdiskusi gitu kan, di sana malam sih pagi atau di sini malam seperti itu. Jadi harus janjian dulu untuk ngomongin tentang musiknya yang kebetulan dibikin oleh Andi Irianto, ngomongin tentang musiknya, ngomongin tentang liriknya, ngomongin sound apa yang ingin didapat, pokoknya segala macam itu. Jadi ada sedikit kendala di waktu, tapi justru di situ letak serunya gitu. Jadi ya senang gede, bangga banget seorang ibu, gimana ya kalau anaknya sukses gitu nyanyi kan, keinginannya aduh gimana ya bisa duet gak ya sama dia, tidak semudah itu kan duet sama dia sekarang, tapi sekarang ya rezekinya berarti di album ini. Bisa diceritakan Yang apa? cantik seperti apa sih, nanti kita tutup 40 saya dibilang 40 tahun loh umurnya. Awet muda masih Gimana itu gimana Ya, tipsnya? jadi tipsnya apa ya? Kalau saya sih selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani, bersyukur. Nah kalau kita udah bisa melatih untuk selalu merasa bersyukur, itu pasti akan bahagia gitu. Kalau kita udah bahagia, happy, itu terpancar dari itu. Tapi ya tentunya kan seperti yang kalian tahu, saya juga baru saja melakukan anti-aging surgery tahun lalu kan, jadi udah setahun saya melakukan anti-aging surgery di Korea. Tapi bukan berarti saya tidak merawat. Kita tetap harus dirawat, tetap harus dijaga, apalagi sudah mulai umurnya nggak muda lagi, tetap harus dijaga asupan makanannya, minumannya, olahraga, istirahat, dan bersyukur. Menjaga pola makanannya gimana sih Tante? Menjaga pola makanannya gimana? Menjaga pola makannya, Makan daging kah atau pilih-pilih makanan tertentu? daging tidak terlalu tiap hari gitu kan, karena juga bahaya kan. Jadi proteinnya bisa dari telur, ikan, ayam gitu, tapi juga harus banyak sayuran gitu. Karbohidratnya juga harus hati-hati. Yang penting sekarang adalah jauh mengurangi gula dan garam gitu. Gula tuh lebih jahat dari fat soalnya ya kan. Jadi kalau kita sudah berumur sebaiknya jangan lagi banyak makan gula gitu. Nggak terlalu ketat juga, harus tetap bisa menikmati, tapi saya udah terlatih untuk memilah-milah gitu. Oh ini bisa dimakan, oh ini nggak bisa dimakan, karena kan tidak setiap hari saya memasak di rumah, kadang-kadang ada undangan, ada restoran, jadi itu bisa kita pilah-pilah. Porsi nasi juga dikurangin nggak Tante? Itu rela tidur sampai lama. Oh iya, karena memang itu supaya operasinya tidak tertarik gravitasi ke belakang, jadi tetap stay gitu, jadi ya jalanin aja. Porsi nasi juga dikurangin nggak Tante? Porsi nasi ya, jadi sekarang makannya nasi merah gitu. Nasi putih udah jarang banget lah. Nasi merah pun itu cuma berapa sih? 3 sendok, 4 sendok gitu. Berarti olahraga sudah Tapi ditambah. olahraga sendiri Olahraga menyesuaikan dengan umur, karena kan sekarang udah nggak bisa lagi high impact. Itu olahraganya tuh berenang, yoga, terus pilates, cepet belajar tenis, tapi susah juga ya tenis ya. Terus belum lagi, kalau belajar tenis berarti kan harus punya racket, harus punya baju tenis yang biasanya pakai rok mini. Aduh, saya kayaknya nggak cocok deh pakai rok mini deh, ya udah terlalu emak-emak gitu pakai rok mini. Terus apa lagi ya, jadi
saya mau cari olahraga lain lagi yang lebih. Kira-kira Mbak Titi, ini apa, ada masih perawatan masih khusus continue nggak sih ada after kayak, dari itu, Mbak Titi? operasi lagi untuk permak-permak Ya. segala macam untuk Tante Titi sendiri. Kira-kira apa lagi Yang yang pasti pengen? tetap harus perawatan. Ya, perawatan itu bisa macam-macam, ada termas, ada ultra, ada botox, ada macam-macam. Kita facial itu udah termasuk perawatan. Bulan Tapi mungkin berapa budgeting Ada budgeting untuk khusus nggak sih perawatan? untuk perawatan itu? Wah, kira-kira sekitar 1 triliun gitu ya. Nggak, Amin. nggak ini sih, saya juga nggak terlalu tidak terlalu membuang-buang, karena gini, karena kalau misalnya kita pinter mengatur pola hidup sehat kita, itu tanpa harus keluar banyak pun akan terasa. Saya punya teman juga yang umurnya sama gitu, kurang lebih sama saya gitu ya, dia seorang fotografer, dia belum pernah melakukan anti-aging surgery, tapi tuh mukanya bener-bener bagus gitu, kulit mukanya gitu, karena dia nggak ngerokok, nggak minum alkohol, tidak minum gula, soda, terus dia banyak makan sayuran, jus sayur gitu. Jadi ya kita harus bisa juga seperti itu. Bu Titi, ini Mungkin kan teman-teman dari liburan. anak sendiri melihat perubahan dari Mbak Titi sendiri seperti apa sih Mbak? Iya, pokoknya mereka bilang asal mama senang, kita juga senang lah. Pokoknya apapun yang mama lakukan kita support gitu. Jadi mungkin karena mereka udah gede, udah dewasa gitu ya. Dan mereka kan juga si Salma Salwadafa kan sekarang kan di Bali gitu. Stephanie di LA, Amerika. Jadi saya sendiri di rumah, tapi ada kakak, ada adik. Jadi mungkin dengan begitu mereka juga nggak mau terlalu ngatur-ngatur ibunya kan, karena ibu nggak mau kesini sebenarnya masih diatur-atur juga, kecuali kalau mereka tinggal di rumah sama saya tuh ngatur-ngatur nggak apa-apa deh. Tapi ya karena mereka di rumah ada dua. Mbak, Tapi kemarin takut katanya juga nggak sih? untuk biaya itu sampai nolnya banyak banget. Emang berapa sih, Mbak? Ramai banget tuh. Ada hal-hal yang bisa saya share, tapi ada juga yang nggak bisa saya share. Tapi yang pasti enggak lah, kita jangan terlalu matok harga gitu. Saya juga bukan orang yang suka ngubar-ngubar berapa rupiah. Bu Titi, ini kan selama 4 hari ada libur panjang, ini kira-kira ada rencana untuk liburan kemana Bu Titi? Ada tawaran nyanyi sih. Oh, ada tawaran nyanyi. Jadi sibuk kerja aja gitu. Iya, kerja. Dengan bekerja saya juga jadi senang. Oke. Oke. Sehat-sehat Mbak Titi. Terima Sukses kasih ya selalu. semuanya.